para siswa Sugianto Kursus Center. 1, 2, 3, mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga apa yang kalian cita-citakan, semoga apa yang kalian inginkan dapat kalian raih dengan mudah dan tentunya dengan jalan yang profesional. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar khususnya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Hari ini kita akan belajar di paket 4 halaman 25. Silahkan kalian buka semuanya. Saya harap kalian dapat mengikuti dengan baik, serius, sehingga nantinya kalian memperoleh hasil yang memuaskan. Baik anak-anak, soal 25 ini, soal nomor 26 sampai soal yang ke-50 itu banyak membahas tentang dasar negara kita, Pancasila, UUD 1945. Dan sekilas saya perhatikan tentang sejarah perumusan dan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar. Baik, kita mulai dari halaman 175. Silakan kalian buka halaman 175 nomor 26. Oke. Soal nomor 26. Bangsa Indonesia sejak dahulu telah terbiasa hidup dalam alam yang beraneka ragam. Terutama dalam hal, artinya bangsa Indonesia itu sudah biasa dengan keanekaragaman, baik budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Itu. Terutama dalam hal apa keanekaragaman tersebut? A. Ideologi yang dianut. Tentu bukan. Karena kenapa? Karena ideologi yang kita anut adalah ideologi Pancasila. B. Kepercayaan yang dianut. C. Kepercayaan yang dilakukan. C. Pekerjaan yang dilakukan. D. Mata pencarian yang ditekuni. E. Kiblat politik yang diakui. Bangsa Indonesia itu beraneka ragam, terutama dalam hal keyakinan atau kepercayaan yang dianut. Itu nak ya. Jadi sekali lagi, bangsa Indonesia itu sudah memiliki perbedaan keyakinan sejak kita belum dilahirkan. Oleh karena itu, amanah undang-undang mengamanahkan bahwa agama yang dinaungi atau yang mendapatkan ketetapan hukum oleh peraturan perundang-undangan itu ada 6. Mulai dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, dan Konghucu. 6 agama itu sekali lagi dia dilindungi atau dia mendapatkan perlindungan dari hukum Republik Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 26 adalah B, kepercayaan yang dianut. Nomor 27. Keunggulan ideologi Pancasila akan dapat dirasakan dalam realita kehidupan bangsa Indonesia apabila telah diamalkan oleh A. Pemerintah selaku penyelenggara saja, tentu ya kurang, tentu ya tidak tepat. B. Presiden dan kabinetnya. Sekali lagi dalam menjawab carilah jawaban yang paling tepat. C. Rakyat yang duduk di pemerintahan. D. Seluruh rakyat Indonesia. E. Seluruh penyelenggara negara baik dari pusat maupun daerah. Jawaban yang paling pas adalah keunggulan Pancasila akan dapat dirasakan ketika seluruh komponen masyarakat, seluruh komponen rakyat dapat melaksanakan. Maka jawaban yang paling tepat adalah seluruh rakyat Indonesia dapat melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Soal nomor 28. Paham ideologi menghendaki terbentuknya negara yang kuat dalam pemusatan akses-akses kekuasaan oleh negara dengan militer sebagai andalannya adalah pengertian ideologi A. Pancasila, komunisme, fasisme, liberalisme, sosialisme. Jawaban yang paling betul adalah
pengertian ideologi fasisme, di mana ideologi negara menghendaki terbentuknya negara yang kuat itu dengan mengedepankan militer. Itu yang disebut dengan fasisme. Kalau komunisme artinya paham di mana paham tersebut tidak meyakini dengan adanya Tuhan, tidak meyakini nilai-nilai ketuhanan. Sosialisme artinya setiap individu itu harus memiliki sosial, harus mampu bersosial dengan sesama masyarakat, dengan bersama rakyat yang ada di tengah-tengah mereka. Liberalisme, paham yang cenderung terhadap arah kebebasan, bebas, tidak ada aturan yang mengikat, itu liberalisme. Kalau fasisme, di mana negara itu mengedepankan militer sebagai salah satu penopang agar negara tersebut mencapai apa yang ditujukan, apa yang menjadi tujuan negara tersebut. Oke, saya lanjut nomor 29. Makna dari Pancasila sebagai hukum dasar nasional sebagaimana ditetapkan dalam TAP MPR nomor 3/MPR tahun 2000 adalah Pancasila. Coba kita perhatikan. A. Tujuan perjuangan bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, B. Pancasila sebagai aturan dasar berlaku atas semua peraturan. Yang C. Dalam menyelenggarakan pemerintah negara harus berdasarkan Pancasila. Yang D. Pancasila adalah tempat ditemukannya berbagai aturan hukum. Yang E. Semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Pancasila. Jawaban yang paling tepat isi dari TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000 adalah Pancasila sebagai aturan dasar dan sifatnya berlaku dan harus mencerminkan atas semua peraturan. Artinya apa? Pancasila harus menjadi cerminan, harus menjadi dasar di dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang lainnya. Tuh, ya. Jadi jawaban yang paling tepat B. Pancasila sebagai aturan dasar berlaku semua peraturan. Kita lanjut nomor 30. Kedudukan dan peran utama Pancasila menurut ketetapan MPR nomor itu berapa? X kemudian 8. Berarti 18. Nomor 18/MPR tahun 1998 Pancasila menduduki kedudukan sebagai hukum dasar negara. Jawaban yang paling tepat adalah dasar negara. Sekali lagi Mas, soal-soal seperti ini biasanya sering masuk bahwa TAP MPR nomor 18 itu menjelaskan bahwa Pancasila kedudukannya di negara kita sebagai dasar negara. Kalau TAP MPR nomor 3 artinya apa? Pancasila itu sebagai alat penyelenggara. Alat penyelenggara di dalam membuat peraturan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau nomor 3 Pancasila itu sebagai alat penyelenggara untuk membuat peraturan yang lain. Kalau nomor 18 TAP MPR nomor 18 artinya Pancasila itu sebagai dasar negara di dalam menyelenggarakan pemerintah. Ingat, kalau nomor 3 Pancasila sebagai dasar untuk mewujudkan peraturan yang lain, tapi kalau 18 TAP MPR nomor 18 Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita lanjut. Nomor 31. Syarat mutlak untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup suatu bangsa adalah A. Sumber daya alam yang banyak, B. Jumlah penduduk yang besar, C. Persatuan dan kesatuan bangsa, D. Tenaga kerja yang terampil, E. Sumber daya manusia yang handal. Syarat mutlak untuk pertumbuhan bangsa negara yaitu harus ada persatuan dan kesatuan bangsa. Ketika negara itu sudah bersatu padu dalam hal tujuan, dalam hal cita-cita, kemudian dalam hal bersosial, maka negara tersebut akan mewujudkan negara yang hebat, negara yang unggul dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, kita lanjut soal nomor 32. Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen adalah tekad dari A. Rakyat Indonesia, B. Golongan reformasi, C.
C. Golongan komunis. D. Pemerintah Orde Baru. Sekali lagi jawabannya adalah seluruh rakyat Indonesia melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen adalah tujuan dari seluruh masyarakat Indonesia. Mas ya. Nomor 33, contoh tindakan yang bijaksana sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. Bermusyawarah dengan pertimbangan yang baik dan buruk. B. Menerima banyak perbedaan pendapat yang memang ada. Kemudian C. Mempertimbangkan pendapat orang yang lebih tua. D. Usul dan pendapat orang lain perlu dipertimbangkan. E. Hasil keputusan diambil secara musyawarah mufakat sebagaimana yang diamanahkan dalam Pancasila, khususnya sila keempat. Itu salah satu contoh tindakan bijaksana sesuai dengan Pancasila. Contoh lagi, tindakan yang sesuai dengan nilai Pancasila. Ketika kalian ya sudah dilantik menjadi anggota kepolisian ya, apapun yang harus kalian lakukan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama KUHP sebagai dasar untuk memutuskan orang itu bersalah atau tidak. Suatu ketika kalian katakanlah menjumpai seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas. Orang itu ketika ditanya kenapa Anda melanggar peraturan lalu lintas, maka jawaban orang itu karena saya tidak tahu kalau semisal dia belok ke arah kiri ternyata ada rambunya, belok kiri mengikuti rambu lalu lintas, dia melanggar begitu saja. Ketika Anda sebagai kepolisian Republik Indonesia, maka apa yang harus Anda lakukan? Maka yang harus Anda lakukan adalah tetap menjalankan amanah undang-undang bahwa hukum di Indonesia harus ditegakkan sebaik mungkin tanpa memandang hulu, tanpa memandang tingkat ekonomi seseorang. Sekali lagi, maka yang harus dilakukan adalah Anda harus menilang dan Anda harus menegakkan hukum sebagaimana amanah undang-undang bahwa kepolisian Republik Indonesia harus memberikan keadilan, keamanan, dan mengayomi seluruh masyarakat Indonesia. Itu salah satu contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat bernegara, khususnya pada Kesatuan Polri Republik Indonesia. Ya, nomor 29 sudah. Nomor berapa tadi terakhir? Nomor 34. Sekarang nomor 35. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya Pancasila merupakan apa? A. Gambaran sikap dan perilaku manusia, cita-cita bagian hidup bangsa. C. Pegangan dan pedoman hidup bangsa. D. Dasar negara mengatur pemerintah negara. E. Perjanjian luhur. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Itu artinya apa? Maksudnya gitu. Jawabannya adalah gambaran sikap dan perilaku bangsa, perilaku manusia Indonesia. Sekali lagi, yang disebut dengan pandangan hidup bangsa, maka gambaran sikap perilaku manusia itu, manusia Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Coba kita lanjut Mas ya, tetap semangat untuk belajar pendidikan kewarganegaraannya. Soal nomor 36. Bangsa Indonesia tidak akan terombang-ambing oleh situasi dunia yang selalu bergolak karena memiliki Pancasila sebagai apa? A. Sumber hukum. B. Alat pemersatu bangsa. C. Moral pembangunan bangsa. D. Pandangan hidup bangsa. E. Perjanjian luhur. Bangsa Indonesia tidak akan terombang-ambing dengan berbagai macam tradisi adat istiadat dari luar karena bangsa Indonesia memiliki moral pembangunan bangsa. Sekali lagi, dalam sila Pancasila itu mencerminkan
bagaimana seseorang itu membentuk akhlak, membentuk moral sesuai dengan sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu yang perlu diingat. Apapun yang kita lakukan itu harus mencerminkan moral Pancasila. Ada sila ketuhanan, kemudian kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Itu harus senantiasa dicerminkan sebagai salah satu bentuk untuk merubah moral yang awalnya tidak baik menjadi moral yang baik dengan adanya Pancasila. Jadi gitu anak-anak ya. Oke, kita lanjut soal nomor 37. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa dan petunjuk atas semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia di berbagai aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pernyataan ini merupakan pembuktian Pancasila itu sebagai A. Cita-cita dan tujuan bangsa, B. Perjanjian luhur bangsa Indonesia, C. Kepribadian bangsa Indonesia, D. Pandangan hidup bangsa Indonesia, E. Dasar negara Republik Indonesia. Pak, istilah maksudnya pandangan hidup, dasar negara itu gimana sih Pak? Kalau pandangan hidup itu Mas, Pancasila itu sebagai petunjuk di dalam menyelenggarakan pemerintah, di dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat. Kalau yang dimaksud dengan dasar hukum, Pancasila itu menjadi dasar di dalam membuat peraturan yang lainnya. Jadi sampean gak usah bingung, maksudnya Pancasila pandangan hidup itu apa Pak? Pancasila sebagai dasar hidup, dasar negara itu apa Pak? Kalau pandangan hidup, Pancasila itu sebagai pandangan, sebagai sikap kita hidup di tengah-tengah masyarakat ya harus mencerminkan sila pertama sampai sila yang kelima. Kalau dasar negara maksudnya Pancasila itu menjadi dasar di dalam membuat peraturan perundang-undangan yang lainnya. Kalau seandainya ada peraturan, ya, katakanlah Perda ini dikeluarkan siapa? Gubernur atau Perkap ya, dikeluarkan oleh Bupati. Nah, kalau dua ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka ini bisa dibatalkan. Cara membatalkannya gimana Pak? Kita menggugat ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang telah diberi wewenang oleh negara untuk menguji kesesuaian antara peraturan dengan Pancasila. Gitu. Oke? Bisa dipahami? Oke, saya lanjut ya. Soal nomor 37. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa dan petunjuk atas semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia di berbagai aspek. Oh, ini sudah ya. Tadi yang jawaban yang paling pas nomor 37 adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Sekali lagi, maksudnya pandangan hidup bangsa Indonesia itu Pancasila. Seluruh yang dilakukan masyarakat itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Oke, saya lanjut. Soal nomor 38. Sebagai warga negara, kita harus menyadari bahwa mempertahankan ideologi Pancasila bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang harus dikembangkan dalam menghadapi tantangan zaman adalah A. Mengamankan, sekali lagi bukan mengamalkan tapi mengamankan Pancasila. B. Menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Mempertahankan nilai-nilai asli Indonesia tanpa menerima perkembangan zaman. Tentu ini tidak bisa. Yang D. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila hanya di kalangan masyarakat sesukunya saja. D. Menerima semua budaya luar tanpa pandang bulu. Tentu ini tidak tepat. Karena kenapa? Karena belum tentu budaya dari luar itu sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Maka apa yang harus kita
laksanakan, kita perhatikan, yang paling tepat adalah B. Menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Tidak apa-apa kita mengikuti perkembangan zaman, kemudian tradisi-tradisi dari luar, tetapi catatannya satu, kita tidak boleh melupakan bahwa Pancasila adalah sebagai pandangan hidup seluruh rakyat Indonesia. Artinya kita tidak pernah melupakan bagaimana nilai-nilai ketuhanan, kemudian kita tidak pernah melupakan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Itu harus senantiasa kita tetap pegang meskipun kemajuan teknologi begitu luar biasa. Oke, kita lanjut. Nomor 39. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara diwujudkan dalam bentuk upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, kalau yang ditanya di lingkungan sekolah, maka jawab yang pas. Apa kira-kira nilai-nilai Pancasila yang kita lakukan di lingkungan sekolah? Baik, kita perhatikan. A. Menjaga keamanan lingkungan setiap saat. B. Mentaati tata tertib sekolah. C. Membantu korban bencana alam. Ini tentu salah satu bentuk ketika kita di tengah-tengah masyarakat membantu korban bencana alam. Bisa saja di lingkungan sekolah membantu korban bencana alam dengan cara menyisihkan sedikit rezeki kita untuk membantu mereka yang sedang tertimpa musibah. D. Menolong fakir miskin yang membutuhkan pertolongan. E. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah sebagai salah satu wujud kita mengamalkan Pancasila di lingkungan sekolah adalah kita taat terhadap peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Itu salah satu cerminan kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai ketika sekolah sudah menentukan jadwal masuk sekolah jam 7, kalian datang jam 7:15 atau jam 7:05, jam 7:10. Karena perbuatan yang demikian itu tidak hanya merugikan pihak sekolah, lebih-lebih merugikan kalian. Karena kenapa? Karena kalian waktu yang datang kalian terlambat tersebut otomatis kalian ketinggalan jam pelajaran. Dan ketika jiwa-jiwa yang tidak mencerminkan disiplin seperti itu terus berlanjut, maka sekali lagi akan sangat merugikan kalian. Tuh, baik, kita lanjut. Nomor 40. Sila pertama menjiwai sila kedua. Sila kedua dijiwai oleh sila ketiga, keempat, dan kelima, serta dijiwai oleh sila-sila lainnya. Hal ini dinamakan Pancasila. A. Sebagai jiwa bangsa. B. Tidak dapat dipisahkan. C. Hierarki piramida. D. Sebagai pandangan hidup. E. Sebagai ideologi terbuka. Jawaban yang paling tepat adalah tidak dapat dipisahkan. Kalian mengamalkan sila pertama, juga harus mengamalkan sila kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ya, jadi antara sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima harus berkesinambungan di dalam mengamalkan. Tidak boleh mengamalkan sila yang pertama, sila ketiga tidak mau. Mengamalkan sila 1, 2, 3, tapi tidak mau musyawarah. Tapi ketika ada orang menyampaikan pendapat, kamu gak ngereken, kamu tidak menghiraukan. Lah, tentu ini menyalahi apa yang telah ditentukan oleh Pancasila, bahwa Pancasila itu sifatnya adalah tidak dapat dipisah-pisahkan dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Loh, kenapa Pak kok tidak dapat dipisah-pisahkan? Karena sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu memiliki keterkaitan baik di dalam praktek atau di dalam hukum atau secara yuridisnya. Itu bisa dipahami Mas ya? Oke, belum bisa dipahami, kita lanjut soal nomor 41. Oke, sebelum saya lanjut soal, coba kalian nanti kalau ada apa yang saya sampaikan hari ini, ada yang belum kalian pahami, boleh kalian tanya baik via WhatsApp dan lain sebagainya. Ya, baik, soal nomor 41. Pemerintahan oleh banyak orang yang tidak terorganisir dengan baik disebut pemerintahan apa? A. Demokrasi. B. Monarki. Ya, demokrasi kalian sudah tahu. Monarki itu sistemnya adalah kerajaan. Ketika rajanya meninggal, maka digantikan oleh putra mahkota dan seterusnya.
Oke. C. Mobokrasi. Yang D. Oligarki. E. Tirani. Pemerintahan oleh banyak orang yang tidak terorganisir itu disebut dengan oligarki. Ya, coba sekarang yang mendengar ini, coba kamu langsung searching di Google, apa sih yang disebut dengan mobokrasi itu? Oke, nanti jawabannya kalian tentu akan tahu. Ya, mobokrasi itu apa? Intinya mobokrasi itu hampir serupa dengan oligarki. Ya, lebih detailnya coba kalian baca dulu. Oke, kita lanjut soal nomor 42. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, tetapi dalam prakteknya menjadi parlementer. Ini terjadi dalam sistem pemerintah Indonesia kurun waktu. Nah, gitu ya. Sekali lagi, undang-undang itu mengatakan bahwa Indonesia ini seharusnya itu presidensial. Artinya apa? Pemerintah ini dipimpin oleh seorang presiden. Tetapi pada prakteknya bergeser menjadi sistem parlementer. Lah, itu terjadi pada tahun berapa? Itu kira-kira. Terjadi pada tahun A 1945 sampai 49, B 1950 sampai 59, C 1949 sampai 50, D 1966 sampai 1995, kemudian E 1959 sampai 1966. Jawabannya adalah 1950 sampai dengan tahun 1959. Itu yang pernah terjadi di negara kita. Awalnya presidensial, tapi sedikit demi sedikit dengan bergesernya waktu berubah menjadi parlementer. Oke, kita lanjut soal. Saya harap kalian hafal ya dengan istilah, kalian tahu sekaligus paham istilah presidensial, parlementer, monarki dan lain sebagainya. Saya harap kalian sudah paham karena kalian mulai dari kelas 1, 2, 3 SMP, 1, 2, 3 SMA kalian sering mendengar ini, dan saya tidak akan menjelaskan karena saya anggap kalian sudah paham tentunya ya, sistem presidensial, parlementer. Oke, saya lanjut. Negara memberi kekuasaan kepada daerah untuk membuat peraturan dan mengurus rumah tangga sendiri. Ini definisi dari apa? Negara memberi kekuasaan kepada daerah untuk membuat peraturan dan mengurus daerahnya masing-masing. Ini definisi dari otonomi daerah. Asas otonomi daerah itu ada dua, desentralisasi dan yang terakhir sentralisasi. Oke, nanti kalian akan banyak paham apa sih desentralisasi, apa sih sentralisasi, ya. Kita lanjutkan dulu. Kalimat ini merupakan makna dari A. Sistem sentralisasi, B. Desentralisasi, C. Sistem negara kesatuan, D. Sistem oposisi, E. Sistem otokrasi. Jawabannya adalah sistem desentralisasi. Pemerintah pusat memberikan wewenang untuk daerah masing-masing untuk mengurus dan menentukan kebijakan yang ada di daerahnya tersebut. Itu disebut dengan sistem desentralisasi. Oke, kita lanjut soal nomor 44. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, Presiden memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Hanya untuk 1 kali saja. 1 kali masa jabatan. Terdapat dalam pasal berapakah yang menyatakan demikian? Coba perhatikan. Bahwa dalam amanah peraturan perundang-undangan itu presiden hanya menjabat 5 tahun, dan ini 2 kali masa jabatan. 2 kali masa jabatan. 2 kali masa jabatan, ya. Artinya 10 tahun, maksimal harus 10 tahun. Maksimal 10 tahun.
Dan ini harus setelah 10 tahun dia harus berganti kekuasaan. Pertanyaannya, kenapa Pak kok maksimal hanya 2 kali periode atau 10 tahun? Apa tidak boleh presiden menjabat 20-30 tahun? Tidak boleh. Kenapa? Salah satunya adalah ketika jabatan itu dipegang terlalu lama, maka dapat menimbulkan berbagai macam penyimpangan. Maka dikhawatirkan dapat menyebabkan yang namanya penyimpangan ini. Nah, contoh, apa pernah Pak Indonesia ini dipegang oleh satu presiden selama sekian puluh tahun? Pernah. Jawabannya ketika Orde Baru. Siapa presidennya? Ada yang namanya Presiden Pak Harto. Ini menjabat selama 32 tahun. Dan dari sini banyak menimbulkan salah satu berbagai macam penyimpangan, korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya. Ya, baik, kita lanjut soalnya. Oke, soal 45. Penguasa yang ditentukan berdasarkan keturunan disebut dengan A. Tirani, B. Oligarki, C. Aristokrasi, D. Monarki, E. Demokrasi. Penguasa yang ditentukan berdasarkan keturunan itu tadi sudah saya sampaikan, yaitu menggunakan sistem monarki. Ya. Kita lanjut soal nomor 46. Jika presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintah saja, berarti menganut sistem A. Parlementer, B. Konstitusi, C. Presidensial, D. Federasi, E. Oposisi. Jika presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintah, berarti sistem yang digunakan adalah sistem presidensil atau presidensial, ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 47. Dalam sistem parlementer, pemerintah dijalankan oleh siapa? A. Presiden dan wakil presiden, B. Perdana menteri dan menteri, C. Presiden dan perdana menteri, D. Raja dan menteri, E. Raja dan perdana menteri. Ingat-ingat, kalau sistem parlementer itu, maka kekuasaan tertinggi dipegang oleh perdana menterinya. Dia, perdana menteri ini, nanti bekerja sama dengan menteri-menteri yang telah ditunjuk. Itu dinamakan sistem parlementer. Kalau presidensial, seorang presiden itu kedudukannya sebagai orang yang memberikan kebijakan tertinggi di dalam sebuah negara. Ya, tuh presidensial, parlementer, kalian kudu paham. Ini biasanya banyak masuk ketika soal SKD, khususnya tentang pengetahuan kewarganegaraan. Nomor 48. Salah satu ciri negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Cirine apa negara sing manut atau negara yang melaksanakan sistem pemerintahannya pakai sistem parlementer? Salah satunya adalah A. Sering terjadi perantaian kabinet. B. Pemerintah relatif lebih stabil. C. Kedudukan eksekutif lebih tinggi dari legislatif. D. Pemerintah dapat dibubarkan parlemen atau anggota dewan. E. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Salah satu ciri negara yang menganut sistem parlementer biasanya itu sering terjadi pergantian kabinet itu, ya. Oke, sistem parlementer. Sistem ada kalanya presidensial, ya.
presidensial. 2. Sistem parlementer. Kalau presidensial, ini dia menduduki pemberi kebijakan tertinggi, dibantu oleh menteri dan lain-lain. Ini ya. Oke. Ini kalau parlementer, ini dipegang oleh perdana menteri sebagai memberi keputusan. Tapi di sini perdana menteri ini dia sebanding dengan menteri yang juga dapat memberikan wewenang memutuskan bersamaan dengan perdana menteri. Ya, ciri dari sistem parlementer ini satu, sering terjadi cirinya sering terjadi pergantian kabinet. Kalau bahasa kita reshuffle namanya ya. Itu. Kemudian ciri yang kedua lagi dari sistem pemerintahan parlementer ini, dia menunjuk anggota dewan legislatif sebagai alat membantu pemerintah. Oke, sekarang kita lanjut ya. Soal nomor 49. Selain Indonesia, negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial: A. USA dan Filipina, B. USA dan India, D. Inggris dan Jepang, E. Jepang dan India. Jawabannya adalah sistem presidensial itu ada USA dan Filipina. Itu menggunakan sistem presidensial. Kenapa Pak kok USA dan India ini salah? Karena India ini menganut sistem parlementer, perdana menteri mereka yang tertinggi. Ya. Oke, nomor 50. Kelebihan dari sistem pemerintah presidensial adalah A. Tak mendapat dukungan DPR, B. Mendapat tekanan rakyat, C. Terjadi perselisihan dengan DPR, D. Melanggar konstitusi, E. Melanggar sumpah dan janji. Kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial adalah tidak mendapat dukungan dari DPR. Tapi siapa Pak yang memilih presiden? Tentunya adalah seluruh rakyat yang ada di dalam sebuah negara tersebut. Meskipun toh itu tidak didukung oleh DPR, yang penting orang yang menjabat sebagai presiden dia mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, maka dia berhak menjadi seorang presiden. Baik, saya lanjut paket 5 ya. Nanti sampai 2 nomor kita break dulu. Paket 5. Bacalah wacana berikut ini. Pemerintah akan membuat RUU atau rancangan undang-undang tentang jaminan kesehatan. Berita ini menjadi fokus pemberitaan selama 1 pekan. Hampir semua acara berita televisi dan surat kabar mewancanakan rencana pembuatan rancangan undang-undang tersebut. Warga sangat antusias menyambut rencana ini. Dengan adanya pemberitaan tersebut, warga memberikan dukungan dan saran terkait muatan materi yang perlu ada dalam RUU tersebut. Wacana tersebut menunjukkan bahwa A. Pemerintah akan menyerahkan pembuatan rancangan undang-undang kepada masyarakat. Tentu tidak. Kenapa? Karena ada yang mewakili suara pemerintah, suara rakyat. Siapa? Anggota Dewan, anggota DPR. B. Masyarakat berhak menentukan muatan materi dalam rancangan undang-undang. C. Pembuatan rancangan undang-undang harus mendapat izin masyarakat setempat. D. Keterbukaan dalam proses pembuatan peraturan sangat diperlukan. E. Masyarakat mensosialisasikan RUU tersebut. Jawaban yang paling pas adalah D. Keterbukaan dalam proses pembuatan RUU
itu sangat penting. Artinya apa? Masukan dari rakyat melalui anggota dewan itu sangat dibutuhkan. Karena kenapa? Karena RUU itu dibuat berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Kalau semisal rakyat tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka, maka sekali lagi itu bukan ciri dari negara demokrasi. Negara demokrasi memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk memberi masukan. Yang penting, masukan dan kritiknya itu sifatnya membangun untuk kemajuan bersama. Bisa dipahami anak-anak ya? Soal nomor 2. Bacalah kasus berikut. Inisialnya AK ketahuan mencuri lauk di warung makan. Tindakan yang dilakukan AK diketahui pelayan warung makan tersebut. Seketika itu AK dikeroyok para pelayan dan pengunjung. AK kemudian minta maaf atas tindakan tersebut. Pemilik warung makan menanyakan motif pencurian yang dilakukan AK. Kenapa AK mencuri? Apa yang menjadi alasannya? Kemudian AK mengaku bahwa dia terpaksa mencuri untuk memberi makan anak-anaknya. Mendengar penjelasan tersebut, pemilik warung makan iba dan memaafkan sekaligus memberi sebungkus nasi dan lauk untuk AK dan keluarga. Kasus pencurian tersebut memberikan pelajaran penting bahwa A. Setiap pencuri akan mendapat hukuman yang setimpal dari masyarakat. B. Pelayan warung harus siap-siap apabila sewaktu-waktu ada pencuri. C. Penyelesaian kasus hukum bisa diselesaikan dengan jalan kekeluargaan. D. Pemilik warung tidak taat hukum karena tidak melaporkan kasus itu ke pihak yang berwajib. E. Pencurian yang dilakukan karena terpaksa akan mendapat perlakuan baik dari orang lain. Jawaban yang paling tepat dari kasus AK ini adalah penyelesaian kasus hukum itu tidak harus diselesaikan dari jalur hukum, tapi dapat diselesaikan berdasarkan asas kekeluargaan, terutama dalam pelaksanaan musyawarah yang mufakat, yaitu dilakukan musyawarah oleh keluarga korban atau dari keluarga tersangka. Itu ketika kasusnya sifatnya sepele, hal-hal yang tidak perlu dibesar-besarkan, seperti kasus AK yang mencuri lauk karena dia kelaparan dan anaknya kelaparan di rumah dia, sehingga dia mencuri makanan tersebut. Sekali lagi, ketika kasus itu sepele, maka tidak usah dibesar-besarkan dan seyogianya harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Artinya apa? Hukum itu tidak harus sesuai dengan jalannya, harus tidak sesuai dengan hukum itu, tapi kalau sifatnya yang sepele dan mudah diselesaikan, maka seyogianya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semuanya.